berdoa untuk memulai ibadah kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat dan karunia-Mu pada hari ini. Engkau masih memberikan kesehatan kepada kami Bapa untuk mengikuti ibadah sekolah minggu kami pada minggu hari ini Bapa. Ya Tuhan, berkatilah kami agar dapat mendengarkan firman Tuhan dan juga mengikuti ibadah sekolah minggu kami hari ini dengan hikmat dan meneladani firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, sekarang kita akan dengar cerita Alkitab. Adik-adik yang sudah bisa baca, mari kita sama-sama persiapkan Alkitab kita. Kita sama-sama membaca Alkitab dari Matius pasal yang ke-26, ayat 36 hingga ayat yang ke-46. Matius pasal 26 ayat 36 hingga ayat ke-46. Baik, Abang akan baca, adik-adik yang di rumah mendengar dan ikuti juga Abang membaca. Oke? Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kuhendaki, melainkan seperti yang Engkau hendaki." Setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku minumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihatlah, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Demikian firman Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan cerita Alkitab dengan tema tetap berdoa walau hati sedih. Nah, adik-adik, abang mau tanya satu hal. Siapa di sini yang pernah merasa sedih sampai-sampai adik-adik bisa nangis, bisa diam di rumah saking sedihnya? Abang rasa kita semua pernah sedih ya. Apapun itu kejadiannya, apapun masalahnya, kita pasti pernah merasakan sedih. Entah itu di sekolah diganggu teman, entah kita jatuh naik sepeda, atau entah kita kurang uang jajan, atau ada barang-barang yang mau kita beli tapi nggak dikasih sama mama papa, ya kan? Banyak hal yang membuat kita sedih sekali. Nah, tapi adik-adik, kalau misalnya kita lagi sedih nih, misalnya kita lagi nangis, kita biasanya cerita sama siapa sih kalau kita sedih? Ya kan? Biasanya kita cerita sama mama nih, sama papa, atau sama abang, atau sama kakak, kalau misalnya kita lagi sedih, ya kan? Nah,
Tapi kita juga jangan lupa satu sosok, satu sahabat kita yang setia, yaitu Tuhan. Nah, jadi ketika kita sedih, kita bukan hanya cerita kepada papa, mama, kakak, atau abang, tetapi juga kita cerita kepada Tuhan. Ya kan? Loh, kayak mana itu bang cerita sama Tuhan maksudnya? Dengan berdoa. Nah, jadi seperti tadi cerita kita tadi, ya adik-adik, tentang Tuhan Yesus yang sedang berdoa. Jadi pada zaman dahulu, ya, Tuhan Yesus itu sedang berada di Taman Getsemani bersama murid-muridnya. Kemudian dia ajak 3 muridnya untuk ikut berdoa sama dia. Namanya itu Petrus, ada Yakobus, anak Zebedeus, kemudian ada Yohanes, ya kan? Kemudian diajak lah, ayo berdoa kita. Terus pada saat itu kan Tuhan Yesus sebentar lagi, kira-kira berapa jam lagi tuh ya? Mungkin kira-kira 3 jam lagi kan, Tuhan Yesus itu akan dibawa oleh pemerintah Romawi untuk disalibkan, untuk dibunuh nanti, ya, karena Tuhan Yesus nantinya akan menebus dosa-dosa manusia dengan kematiannya. Tuhan Yesus akan disalib melalui hukumannya itu, dan dia akan menebus dosa-dosa kita. Nah, tetapi adik-adik, Tuhan Yesus kan juga manusia nih, ya kan? Tuhan Yesus juga manusia. Dia bukan Tuhan saja, tapi dia manusia. Lantas hatinya itu sangat sedih sekali ketika dia tahu nanti kalau dia akan mati, akan menderita. Siapa yang gak sedih coba? Kalau sebentar lagi tahu dia bakal mati. Kan sedih. Nah, maka dari itu Tuhan Yesus berdoa nih sama Bapa. Ya. Tuhan Yesus berdoa sama Bapa, tolonglah, kalau bisanya aku nggak usahlah disalib, nggak usahlah aku menderita, tolonglah, janganlah kau kasih aku ini, tolong aku. Kira-kira kayak gitu kata Bapak Tuhan Yesus. Hatinya sangat sedih. Kemudian dia pergi nih kepada murid-murid yang 3 tadi yang diajak. Ada Yohanes, ada Petrus, ada Yakobus anak Zebedeus. Dilihatnya, rupanya mereka bertiga bukan berdoa, tidur di situ. Tidur mereka karena capek. Terus dibangun di Tuhan Yesus. Aduh, kalian kenapa tidur? Berjaga-jagalah, berdoalah sini. Ya, kawani aku berdoa. Gitulah kata Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus balik lagi dia kan. Dia bilang, ya sudahlah Bapak, walaupun hatiku memang hancur, kalau memang ini rencanamu untuk aku disalib, untuk aku mati, untuk menebus dosa-dosa manusia, akan kuserahkan kepada Tuhan saja, ada kepada Bapa saja. Nah, akhirnya ketika Tuhan Yesus berdoa itu, dia merasa bahwa Tuhan Yesus siap untuk disalibkan nanti. Tuhan Yesus siap untuk menebus dosa-dosa manusia. Jadi dengan dia berdoa kepada Tuhan, kepada Bapa Tuhan itu tidak mengizinkan supaya Yesus itu tidak disalib, tidak. Tetapi dengan dia berdoa kepada Bapa, dengan Yesus berdoa kepada Bapa, Yesus dikuatkan hatinya untuk bisa bertahan di dalam penderitaan. Nah, begitu ceritanya. Jadi, walau hati Tuhan Yesus sedang sedih, dia tetap berdoa. Walau hati Tuhan Yesus sedang susah, sedang menangis, dia tetap berdoa. Ya kan? Dia tetap berdoa. Nah, supaya dia dikuatkan, supaya dia sanggup nih untuk nanti disalib, supaya dia kuat nanti untuk menghadapi penderitaannya. Nah, jadi adik-adik, dari Tuhan Yesus kita bisa belajar. Ternyata ketika kita sedang sedih, ketika kita sedang nangis, mari kita berdoa kepada Bapa, kepada Tuhan. Kita berdoa, Tuhan, kuatkan aku ketika aku sedang menderita, ketika hatiku sedang sedih. Hiburlah aku Tuhan. Kira-kira begitu. Ya? Kita
harus tetap teguh berdoa. Adik-adik, ajak mama papa untuk berdoa sama-sama adik-adik ketika kalian hatinya sedang sedih, sedang nangis, begitu kan? Kita hadir, kita berdoa kepada Tuhan supaya kita dikuatkan dan kita mampu untuk kuat menghadapi kesedihan kita. Begitu adik-adik. Oke? Demikian cerita Alkitab kita. Baik adik-adik, mari kita satukan hati pikiran kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan Tuhan selama kami mengikuti sekolah minggu dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan, kami memohon kepada Tuhan supaya dengan kuasa Roh Kudus Engkau menyertai kami agar kami tetap berdoa walau hati kami sedang sedih, walau hati kami sedang nangis, walau hati kami sedang susah. Kami memohon supaya Tuhan menyertai kami agar kami tetap berdoa dan mengandalkan Tuhan, sehingga kami mampu untuk melewati setiap penderitaan kami, melewati hari-hari ketika kami sedang bersedih. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk orang tua kami, kiranya Engkau yang menyertai mereka, kiranya Engkau mencukupkan rezeki, Engkau yang menyertai mereka selama mereka mencari pekerjaan. Kemudian Tuhan, kami juga memohon kepada Tuhan supaya Tuhan menyertai sekolah kami yang masih melakukan sekolah secara daring, kiranya Engkau yang menyertai kami, juga teman-teman yang sudah masuk sekolah tatap muka, kiranya juga Tuhan yang menyertai mereka, agar mereka tetap bijaksana dalam mematuhi protokol kesehatan. Juga Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami, GKI Sumut Tanjurjo, kiranya Engkau tetap menyertai gereja kami, agar gereja kami tetap bertumbuh dan semakin bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa ini kami sempurnakan dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.
Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.